Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pair SAU USD ataupun gold ada kasus yang sering terjadi. Ini memang Om Ali pun sudah pernah mengatakan bahwasanya 60% CSAK ataupun momentum pasti akan re-entry. Jadi 60% ya, bukan 100% akan re-entry. Ini kita lihat CSAK H1 ya. Dan dia tidak re-entry, belum re-entry ya. Akan re-entry mungkin nanti di momentum. Jadi memang ada 40% kemungkinan harga itu tidak re-entry setelah CSAK ataupun setelah CSM ya. Pada kondisi-kondisi seperti apa? Salah satunya yang sering terjadi adalah pada kondisi zero loss pada time frame atasnya ya. Ini kan H4, ini tadi sebenarnya H4 ini entry-nya di sini zone zero loss ya. Re-entry pertamanya di sini. Ini baru pertama kali setelah kejatuhan kembali menjadi zero loss buy. Jadi tadi saya di VIP belum rilis signal buy di sini karena apa? Karena kemarin ada beberapa yang stop loss ya, ada yang loss. Jadi supaya tidak terulang lagi, artinya ini untuk tujuan recovery, saya menunggu H1-nya CSAK dulu baru saya buy. Makanya tadi entry-nya di sini setelah muncul candle CSAK. Ini CSAK dan tadi buy-nya di sini. Dan pasang satu lagi limit di bawah. Ini tadi posisi MA low-nya masih di sekitar sini ya. Ini karena sudah beberapa candle naik, MA low-nya juga naik. Dan sekaligus inilah cara bagaimana supaya tidak ketinggalan kereta ya. Tidak ketinggalan kereta artinya kita bisa pasang, kita bagi dua lotnya gitu ya. Setelah kemunculan CSAK, contohnya tadi awalnya mungkin biasanya kita entry 0,02, langsung saja kita eksekusi instan setelah close candle CSAK ini 0,01 dan pasang buy limit 0,01 lagi di MA low-nya. Jadi seandainya dia re-entry, ada posisi kita yang akan disentuh ya di MA low. Seandainya tidak re-entry, ada posisi kita yang langsung running profit ya. Kebiasaannya begitu. Kalau seandainya dia di re-entry zone zero loss, H4 kondisi zero loss, itu sering memang H1-nya ini tidak re-entry setelah ada CSAK. Karena itulah salah satu kegunaan layar yang paling efektif adalah di kondisi zero loss. Misalnya time frame H4 itu kita pasang layar setelah close candle H4 ini. Jadi dari sini kita pasang layar hingga area MA low H1. Tadi di sini posisinya ini sudah naik ya. Nah, jadi sekitar sinilah pasang layar. Untuk tujuan layar itu sebenarnya seperti ini, karena ada beberapa kasus yang tidak re-entry. Jadi kita bisa tidak ketinggalan kereta ya. Nah, jadi kalau seandainya dia re-entry, nah kita sudah siapkan posisi-posisinya di sini, di area ini, area close candle CSAK hingga MA low ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian satu lagi yang biasanya dia tidak re-entry CSAK H1 ini, di M15 nya itu memang sudah zero loss juga ya gitu ya. Jadi tadi entry pointnya yang signal saya rilis di VIP itu, entry pointnya di sini di area re-entry M15 ya. Ini zero loss juga sudah M15. Itu yang menyebabkan sering H1 tidak re-entry CSAK. Bisa saja re-entry nanti, tapi re-entry momentum. Ini momentum dulu H1-nya
baru re-entry. Kan kita bisa nambah posisi lagi di situ nanti, begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ada signal zero loss H4, apalagi yang seperti ini press ya, ini yang dikatakan signal pertama zero loss, yang memang hampir zero loss, jarang terjadi loss apabila dia memang yang pertama kali re-entry. Ini kan yang pertama kali re-entry semenjak terjadinya zero loss, inilah pertama kali re-entry. Nanti untuk re-entry yang kedua, yang ketiga itu sudah rawan ya. Yang sebenarnya zero loss itu yang pertama kali ini. Yang ini jarang sekali loss. Re-entry pertama setelah terbentuknya zero loss. Ini kan MA50, mid BB, MA low, MA high. Dia pertama kali crossing semuanya di sini. Di sini pertama kali crossingnya, dan di sini pertama kali re-entry-nya. Begitu. Jadi itulah teknik bagaimana caranya kita supaya tidak ketinggalan kereta pada saat menemukan momen re-entry pertama kali zone zero loss. Jadi untuk memastikan ini valid re-entry-nya, tunggu CSAK di H1 ini, dan setelah close channel H1 ini sudah bisa langsung eksekusi instan ya, dan bisa pasang limit satu lagi di area MA low. Nah, mungkin seperti itu tips singkat pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.